Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Red. Film ini menceritakan tentang seorang mantan agen CIA yang ingin pensiun dengan tenang setelah bekerja puluhan tahun di bidang intelijen, dan di tengah masa pensiunnya, dia mendadak dikejar oleh sekelompok orang yang ingin membunuhnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria botak. Pria itu bernama Frank Moses. Frank ini adalah seorang pensiunan dari agen CIA dan memilih untuk hidup seorang diri sejak dulu. Di situ terlihat Frank sedang menghubungi seorang karyawan wanita dari sebuah kantor asuransi. Ternyata kegiatan menghubungi karyawan wanita ini sudah sering dia lakukan. Dan maksud dari semua ini adalah untuk menanyakan pencairan dana pensiunannya yang sampai detik ini belum dia terima. Tetapi semua itu ternyata ada juga maksud tujuan lain dari Frank supaya dia bisa mengobrol dengan karyawan wanita tersebut. Wanita itu bernama Sarah Ross. Saat malam harinya, ketika Frank terbangun dan dia hendak akan ke kamar mandi, ternyata ada tamu yang tidak diundang sudah berada di dalam rumahnya. Karena Frank ini adalah mantan agen CIA yang berpengalaman, dia telah menyadari kalau di dalam rumahnya ada orang yang akan menghabisinya. Kemudian Frank pergi meninggalkan rumahnya. Ternyata Frank pergi ke rumah Sarah. It's me. Frank yang sudah tahu kalau teleponnya selama ini dengan Sarah sudah disadap oleh seseorang, kemudian dia segera menjelaskannya kepada Sarah. Di situ juga Frank mengatakan kalau saat ini nyawa Sarah sedang terancam gara-gara sering teleponan dengan Frank. Lalu Frank membawa Sarah untuk segera pergi dari rumahnya dengan cara mengikat tangannya dan melakban mulut Sarah. Frank kemudian membawa Sarah ke sebuah tempat penginapan dan menyekapnya di sana. Setelah itu, Frank pergi menemui sahabatnya di sebuah panti jompo. Pria ini bernama Joe Matheson. Di situ Frank memberitahu Joe kalau dia baru saja didatangi orang-orang yang akan menghabisinya tadi malam dan kemungkinan juga akan menghabisi Joe. Saat mendengar hal tersebut, terlihat Joe justru santai dan tenang karena dia merasa umurnya sudah tidak lama lagi. Dia juga menderita penyakit kanker heart stadium 4. Setelah menghubungi seseorang, Joe pun mendapat informasi bahwa orang-orang yang akan menghabisi Frank kemarin adalah pasukan pejuang kemerdekaan Afrika Selatan. Dan mereka juga telah membunuh seorang reporter dari New York Times yang bernama Stephanie Chan. Kembali ke Sarah yang berada di penginapan, terlihat dia sedang berusaha melepas ikatan talinya. Lalu setelah itu, Sarah segera menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya saat ini. Kemudian Sarah didatangi oleh seorang polisi dan polisi itu memaksa Sarah agar ikut dengannya. Lalu tiba-tiba Frank datang menyelamatkannya. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang dikendari Frank ditabrak oleh mobil lain dan terlihat seorang pria di dalam mobil tersebut yang bernama William Cooper.
Diketahui William Cooper ini adalah salah satu agen CIA yang ditugaskan untuk menghabisi Frank. Di lain sisi terlihat Joe yang telah didatangi oleh seseorang dan menodongkan senjatanya kepada Joe, tetapi di situ Joe menyikapinya dengan tenang. Kembali ke Frank yang sedang mencari informasi mengenai reporter yang telah dibunuh tadi. Kemudian tibalah Frank dan Sarah di sebuah tempat yang dimana tempat tersebut adalah pemukiman orang-orang Tionghoa yang berwarga negara Amerika atau yang biasa disebut Chinatown. Lalu mereka masuk ke sebuah toko dan saat di dalam mereka pun bertemu dengan pemilik toko yang merupakan ibu dari Stephanie Chan, reporter yang telah dibunuh. Di situ, Ibu Stephanie memberikan sebuah selembar kertas yang merupakan petunjuk berisi nomor buku pada Perpustakaan Nasional. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, mereka pun segera bergegas pergi ke perpustakaan itu dan mereka lalu mendapatkan informasi mengenai siapa saja orang-orang yang menjadi target musuhnya. Di sisi lain, terlihat Cooper yang sedang berada di markas CIA. Cooper yang antusias akan menghabisi Frank, dia semakin tambah penasaran dengan siapa Frank ini sebenarnya. Lalu, dia pun mendatangi ruang arsip untuk mencari tahu berkas-berkas milik Frank. Setelah membaca berkas Frank, barulah diketahui fakta bahwa pada waktu itu Frank ini adalah agen terbaik dari CIA. Frank juga diketahui telah memberantas bandar narkoba, membasmi teroris, dan bahkan dia mampu menggulingkan pemerintahan sebuah negara. Karena prestasinya tersebut membuat Frank mempunyai banyak musuh sekalipun dia sekarang sudah pensiun. Dan orang-orang menjulukinya Red atau Retired Extremely Dangerous. Thanks. Di lain tempat, terlihat Frank dan Sarah mendatangi sebuah tempat yang mengharuskan dia menyeberangi sungai yang cukup panjang dengan menggunakan boot untuk sampai ke sebuah rumah di pinggir sungai itu. Sesampainya di sebuah rumah pinggiran sungai, mereka pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Marvin Box. Ternyata Marvin ini adalah rekan seperjuangannya dulu. Kemudian Marvin mengajak Frank dan Sarah untuk masuk ke dalam tempat tinggal aslinya yang berada di dalam bawah tanah. Setelah itu, Frank pun memberikan daftar nama-nama yang ditulis oleh Stephanie Chan. Lalu Marvin mengambil sebuah berkas pada saat misi di Guatemala pada tahun 1981. Dan pada misi tersebut, orang-orang yang ada dalam daftar catatan Stephanie Chan tadi juga ternyata ada di berkas itu. Dan sekarang hampir semua nama-nama di daftar itu sudah dihabisi. Tetapi masih ada satu orang yang masih hidup yang bernama Gabriel Singer. Tidak lama setelah itu, mereka pun bergegas menuju ke tempat Gabriel Singer berada. Ketika berada di sebuah bandara, Marvin merasa ada yang mengikuti mereka dan dia pun segera mengamankan orang yang dia rasa mengikuti mereka. Kemudian Frank pun datang untuk melerainya dan meminta Marvin untuk melepaskannya karena dilihat dari penampilannya yang biasa saja. Lalu akhirnya mereka pun bertemu dengan Gabriel Singer. Setelah mereka mengorek sebuah informasi, diketahui kalau Gabriel ini ternyata seorang pilot yang ditugaskan untuk menjemput seseorang di sebuah desa kecil di Guatemala saat itu. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada sebuah helikopter yang datang dan menembaki mereka semua. Setelah kejadian itu, kemudian Frank mendatangi sebuah kantor Federasi Rusia untuk menemui rekan lamanya yang bernama Ivan Simanov. Maksud kedatangan Frank adalah untuk meminta bantuan kepada Ivan agar membantunya dalam rencananya masuk ke dalam markas besar CIA. Karena Ivan adalah seorang yang ahli dalam masalah teknis yang nanti akan memudahkan Frank menyusup ke dalam markas CIA.
Tidak lama setelah itu, Frank dan Sarah menuju ke markas CIA. Ketika sampai di markas CIA, terlihat Frank yang telah menyamar sebagai jenderal dan Sarah menyamar sebagai seorang ilmuwan nuklir. Mereka pun lalu masuk ke ruang arsip dan bertemu dengan seorang penjaga ruang arsip tersebut yang bernama Henry, dan dia adalah teman baik Frank. Frank di situ meminta sebuah arsip tentang misinya dulu di Guatemala. Saat Frank memasuki sebuah ruangan, ternyata di ruangan itu sudah ada Cooper, dan perkelahian yang sengit pun tidak terhindarkan. Di situ juga Frank sempat membuat bom mini sebagai pengalihan dengan bahan-bahan seadanya yang dia dapatkan di ruangan penyimpanan barang. Ketika petugas pemadam kebakaran berdatangan, ternyata Frank telah berhasil lolos dari pemeriksaan karena menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Kemudian Frank menuju keluar, dan di luar sudah ada Marvin yang telah menunggu di dalam sebuah mobil. Dan di dalam mobil itu juga ada Joe yang ternyata masih hidup. Joe pun menceritakan kejadian saat dia akan dihabisi kemarin. Kemudian mereka semua sepakat untuk mendatangi seseorang, dan seseorang tersebut bernama Victoria Winslow. Victoria inilah yang akan mengobati luka tembak yang dialami Frank saat ini. Setelah mengobati luka Frank, Victoria juga akan ikut dalam misi ini. Lalu mereka pun di situ berdiskusi dan memeriksa berkas misi Guatemala yang sudah Frank dapatkan dari markas CIA. Dan diketahui bahwa ada satu orang yang masih hidup yang bernama Alexander Dunning. Dunning ini adalah CEO Browning Office. Mereka pun langsung menyusun rencana untuk mendatangi Dunning berada. Tidak berlama-lama, mereka pun telah tiba di tempat Dunning berada. Alexander Dunning. Terlihat Joe menyamar sebagai orang penting, sedangkan Frank dan Marvin menyamar sebagai supir serta pengawalnya Joe. Dari kejauhan, Victoria dan Sarah mengawasi mereka bertiga. Kembali ke Joe, di situ dia terlihat sedang bernegosiasi dengan Dunning. Sedangkan Frank dan Marvin telah berhasil menghabisi para pengawal Dunning. Setelah Dunning sadar, mereka memberikan sedikit ancaman kepada Dunning. Dan pada akhirnya Dunning mengatakan kalau seseorang yang dijemput oleh Gabriel Singer dari Guatemala pada waktu itu adalah orang yang sekarang menjadi wakil presiden. Vice President killed all the people in that village? I will pay whatever it costs. Tidak lama kemudian tempat itu pun sudah dikepung oleh pasukan bersenjata FBI. Victoria yang melihat seluruh tempat itu sudah dikepung, dia pun segera melaporkan hal ini kepada Frank. Lalu di situ Joe pun dengan sukarela mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa keluar dari tempat tersebut. Tidak lama setelah itu, Frank dan Marvin pun berhasil keluar. Ketika Frank, Marvin, dan Victoria berusaha lari dari kejaran para pasukan FBI, datanglah Ivan untuk menolong mereka semua. Karena Sarah sudah tertangkap oleh FBI, kemudian Frank menghubungi Cooper, dan di situ Frank mengatakan kata-kata intimidasi pada Cooper. Lalu salah satu bawahan Cooper pun mencoba melacak tempat Frank saat melakukan panggilan telepon ini. Ternyata lokasinya saat ini berada di rumah Cooper sendiri. Frank pun mulai mengancam Cooper dengan mengatakan kalau terjadi apa-apa dengan Sarah, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisi keluarga Cooper. Lalu Frank juga mengatakan kalau dirinya akan membunuh wakil presiden.
Setelah Cooper mengetahui Frank akan menghabisi wakil presiden, dia dan atasannya pun tidak akan ikut campur dalam urusan tersebut. We don't have much time. Do you understand that? Di lain sisi terlihat Victoria, Ivan, dan Marvin yang sudah berhasil masuk ke dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh wakil presiden. Dan di situ juga terlihat Cooper bersama pasukannya datang menghadiri acara tersebut. Kemudian, dengan rencana yang sudah mereka siapkan, Ivan pun berhasil membuat kegaduhan di acara tersebut. Gas! I smell gas! Secret Service, everybody down! Dengan cepat, Marvin segera melemparkan bom asap hingga memudahkannya untuk melarikan diri dari pasukan polisi. Saat wakil presiden dan pengawalnya sudah di luar gedung, datanglah Marvin dengan sebuah bom yang sudah dia pasang di tubuhnya. Setelah itu, datanglah mobil bantuan untuk membawa wakil presiden. Go, go, go! Ternyata supir mobil itu adalah Frank, dan akhirnya wakil presiden itu berhasil ditangkap. Kemudian Frank menghubungi Cooper, dan Frank mengatakan bahwa Cooper hanya punya waktu 15 menit untuk membawa Sarah di tempat yang sudah ditentukan, atau Frank akan menghabisi wakil presiden. Tidak lama setelah itu, Cooper pun datang ke tempat yang ditentukan oleh Frank. Dan tidak lama kemudian juga datanglah atasannya Cooper yang membawa Sarah. Dan di situ Alexander Dunning juga ikut bersama atasannya Cooper, sehingga membuat Frank bertanya-tanya. You ordered these killings, not me. What the hell's this? Lalu Dunning seketika menembak wakil presiden, dan di situ ternyata barulah terungkap fakta bahwa dalang dari semua ini bukanlah wakil presiden, tetapi Alexander Dunning. The girl goes free. A life for a life. Cooper pun kemudian diperintahkan oleh Dunning untuk memborgol Frank. Seketika Cooper langsung memborgolnya, tetapi dia juga diam-diam memberikan kunci borgolnya pada tangan Frank karena Cooper merasa sudah dimanfaatkan dan dibohongi oleh atasannya yang ternyata bersekongkol dengan Dunning. Fuck you, Cynthia. Feel better now? Yeah,